Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Isma Mulyani selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan yang berbahagia teman-teman sekalian. Baiklah, di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang kami lampirkan melalui proposal atau PKMK dengan judul Sterclove, yaitu lilin aromaterapi berbasis stearic acid dan cengkeh sebagai produk ramah lingkungan. Nama Sterclove ini kami ambil sendiri dari gabungan kata stearic acid sebagai bahan dasar lilin dan clove yang berarti cengkeh dalam bahasa Inggris sebagai pewangi alami. Nama ini mencerminkan inovasi lilin aromaterapi berbasis bahan alami dan ramah lingkungan yang kami kembangkan. Proposal yang kami ajukan ini sendiri sebagai upaya untuk menciptakan produk kreatif dan inovatif yang tidak hanya memiliki nilai jual, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi limbah dan menjaga kelestarian lingkungan. Baiklah, perkenalkan saya Syifa Alia sebagai moderator dan pemateri ketiga. Selanjutnya ada Tasya Dwi Sahara sebagai pemateri pertama. Selanjutnya ada Rizky Amalia Lubis sebagai pemateri kedua. Lalu ada Vika Febriani sebagai pemateri keempat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu daftar isi. Daftar isi yang kami lampirkan ini berisi yang pertama, bab 1 pendahuluan. Lalu ada bab 2 mengenai gambaran umum perencanaan usaha. Lalu yang ketiga ada metode pelaksanaan. Dan yang keempat, biaya dan jadwal kegiatan, beserta daftar pustaka dan lampiran. Next. Lalu ada daftar gambar yang akan kami lampirkan. Next. Dan ada daftar tabel juga ada. Beserta biodata ketua dan anggota dari penerbit. Baiklah, bab 1 pendahuluan, pemateri pertama akan dijelaskan oleh Tasya Dwi Sahara. Kepada Tasya, dipersilakan. Baiklah, terima kasih oleh Syifa. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 dari proposal produk kami yaitu Sterclove. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang dari inovasi kami ini adalah seperti yang kita ketahui, lilin aromaterapi tidak hanya digunakan sebagai penerangan, tetapi juga memiliki manfaat tambahan dalam menciptakan suasana nyaman dan relaksasi. Namun, sebagai besar lilin yang beredar di pasaran, saat ini masih berbahan dasar parafin yang berasal dari minyak bumi yang tidak hanya tidak terbarukan, tetapi juga memiliki dampak negatif terhadap kesehatan serta lingkungan. Pembakaran lilin parafin ini dapat menghasilkan zat berbahaya seperti toluena dan benzena yang berpotensi menyebabkan gangguan pernapasan serta mencemari udara. Nah, karena tingginya penggunaan lilin parafin tersebut, sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan, kami menghadirkan Sterclove, produk lilin aromaterapi berbasis stearic acid dari minyak kelapa sawit dengan tambahan minyak atsiri cengkeh sebagai pewangi alami. Stearic acid ini merupakan turunan minyak kelapa sawit yang dapat diperbarui dan memiliki sifat lebih tahan lama dibandingkan parafin. Sementara itu, minyak atsiri cengkeh memiliki kandungan eugenol yang berfungsi sebagai antiseptik alami serta memiliki aroma yang khas. Melalui inovasi Sterclove ini, kami berkomitmen untuk menghadirkan produk lilin aromaterapi yang tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan dan kenyamanan pengguna, tetapi juga mendukung kelestarian lingkungan dan pemberdayaan sumber daya lokal. Selain itu, penggunaan bahan baku alami ini juga mendukung upaya pengurangan limbah industri dan memberikan nilai tambah terhadap produk berbasis kelapa sawit yang tersedia secara melimpah di Indonesia. Selanjutnya ada potensi dan peluang pasar dari produk Sterclove. Nah, pasar utama lilin aromaterapi kami ini meliputi berbagai segmen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan kesehatan.
Contohnya adalah individu yang menggunakan lilin aromaterapi untuk relaksasi alami seperti masyarakat umum yang ingin menciptakan suasana nyaman di rumah. Kedua, spa dan wellness center sebagai tempat yang mengutamakan produk alami seperti produk kami ini. Selanjutnya ada hotel dan restoran sebagai elemen dekorasi yang memberikan kesan mewah dan aromatik. Dan ada komunitas ramah lingkungan yang peduli produk tanpa bahan kimia. Dengan tren yang terus bergerak ke arah gaya hidup sehat dan eco-friendly, Circle memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar lokal hingga nasional. Selanjutnya, ada tujuan. Tujuan dari program kewirausahaan kami ini untuk pertama, mengembangkan lilin aromaterapi berbasis stearic acid dan minyak cengkeh sebagai alternatif lilin parafin yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Terus tujuannya memanfaatkan minyak atsiri cengkeh sebagai pewangi alami yang bermanfaat bagi kesehatan seperti relaksasi dan antiseptik alami. Terus tujuannya menghasilkan produk lilin yang berkualitas dan keunggulan tahan lama, tidak mudah patah, dan tetap ekonomis. Dan yang terakhir tujuannya itu untuk membuka peluang usaha yang berkelanjutan bagi mahasiswa dan masyarakat, khususnya dalam pemanfaatan sumber daya lokal. Melalui pencapaian tujuan ini, kami berharap Stirklov dapat menjadi pionir dalam inovasi lilin aromaterapi berbasis bahan alami dan mendukung pengembangan wirausaha muda yang berwawasan lingkungan. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat dari produk Stirklov ini yaitu bagi konsumen, manfaatnya itu lebih aman, tidak menghasilkan asap beracun, dan memiliki aroma alami yang menenangkan. Selanjutnya bagi lingkungan, manfaatnya itu mengurangi penggunaan bahan kimia dan mendukung produk berbasis sumber daya terbarukan. Sedangkan bagi industri lokal, manfaatnya itu mendorong pemanfaatan minyak kelapa sawit dan minyak cengkeh sebagai produk bernilai ekonomi. Dari manfaat-manfaat inilah kami yakin Stirklov dapat berkontribusi secara positif terhadap kesehatan, lingkungan, dan perekonomian lokal. Dan yang terakhir ada luaran yang dihasilkan. Sebagai bagian dari program kewirausahaan ini, beberapa luaran yang diharapkan dari program Stirklov kami ini meliputi produk lilin aromaterapi Stirklov, yaitu lilin berbahan alami yang siap dipasarkan dengan kualitas terbaik. Terus laporan kemajuan dan laporan akhir sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program. Terus media sosial dan strategi pemasaran digital, platform media sosial yang aktif dalam memperkenalkan dan mempromosikan produk secara luas, dan kerjasama dengan komunitas dan industri kreatif. Kolaborasi dengan komunitas lingkungan dan pelaku industri kreatif ini untuk memperluas jaringan usaha dan meningkatkan dampak sosial lingkungan. Melalui luaran ini, kami berharap Stirklov tidak hanya menjadi produk yang inovatif saja, tetapi juga menginspirasi wirausaha lain untuk mengutamakan keberlanjutan dan kesehatan dalam setiap inovasi yang dihasilkan. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tasya. Baiklah, pemateri kedua akan dilanjutkan oleh Rizky Amalia Lubis. Kepada Rizky, persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu gambaran umum rencana usaha. Yang pertama, analisa produk. Berbeda dengan lilin parafin yang terbuat dari minyak bumi, lilin kami lebih ramah lingkungan, tidak beracun, dan memiliki aroma alami. Kemudian keunggulan produk kami yaitu bahan alami dan ramah lingkungan sehingga aman untuk kesehatan. Yang kedua, lebih tahan lama, tidak mudah patah dan minim asap. Dan yang terakhir, mengandung aroma cengkeh alami yang memberikan efek relaksasi dan antibakteri. Next. Selanjutnya, analisa pemasaran. Produk Stirklov memiliki peluang pasar yang luas karena tren masyarakat yang lebih atau semakin peduli terhadap produk alami dan kesehatan. Target pasar utama produk kami yaitu yang pertama, rumah tangga untuk relaksasi di rumah. Yang kedua, spa dan wellness center yang menggunakan aromaterapi alami. Yang ketiga, hotel dan restoran sebagai elemen dekorasi dan aroma. Dan yang terakhir, komunitas pecinta produk ramah lingkungan. Kemudian strategi pemasaran kami yaitu pemasaran digital lewat Instagram, TikTok, Shopee, dan Tokopedia. Yang kedua, kolaborasi dengan influencer dan komoditas
komunitas peduli lingkungan. Yang ketiga, penjualan langsung lewat bazar, pameran, serta kerjasama dengan KP-KP atau hotel dan spa. Next. Yang ketiga, cash flow atau alur keuangan. Untuk mendukung produksi dan pemasaran, rangkuman biaya usaha kami yaitu biaya tetap seperti pembelian cetakan lilin, alat ekstraksi, dan timbangan digital sebesar Rp1.700.000. Yang kedua, biaya variabel seperti bahan baku stearik asid, minyak cengkeh, sumbu lilin, dan pewarna alami sebesar Rp2.350.000. Yang ketiga, total produksi 100 unit lilin aromaterapi dengan biaya produksi per unit yaitu Rp40.500.000 dan harga jual Rp72.900.000 per unit. Keuntungan yang kami hasilkan dapat mencapai Rp32.000 per unit. Selanjutnya, break-even point atau BEP tercapai di penjualan 35 unit lilin. Dengan perhitungan ini, usaha Strikelove sangat potensial secara ekonomi dan ramah lingkungan. Baiklah, sekian dari pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kiki. Baiklah, pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, Syifa Alia. Yang bab ketiga adalah metode pelaksanaan. 3.1 yaitu teknik atau cara pembuatannya. Ada 5. Yang pertama, di atas lagi. Teknik atau cara membuat produk komoditas usaha. Yang pertama yaitu persiapan bahan dan peralatan. Yang kedua, pemilihan bahan dasar. Yang ketiga, pengembang minyak atsiri cengkeh. Yang keempat, pencetakan lilin. Dan yang kelima yaitu pendinginan dan pengemasan. Baiklah, di bawah ini merupakan ada tabel 3.11, yaitu alat pembuatan lilin aromaterapi. Di situ tertera bahwa yang pertama digunakan yaitu adalah panci, fungsinya yaitu melelehkan stearik acid. Yang kedua, breaker glass, yaitu menakar bahan cair. Yang ketiga, pengaduk, fungsinya mencampur bahan lilin. Yang keempat, cetakan lilin, fungsinya membentuk lilin sesuai desain. Yang kelima, ada kompor, fungsinya memanaskan bahan lilin. Yang keenam, ada wadah penyimpanan, fungsinya menyimpan lilin sebelum dikemas. Yang ketujuh, ada timbangan digital, fungsinya menimbang kadar bahan dan produk lilin. Dan yang ke-8 ada alat ekstraksi, fungsinya mengekstrak bahan. Sedangkan di bawahnya itu ada tabel yang berisikan formulasi bahan pembuatan lilin aromaterapi, di mana yang pertama yaitu stearik acid dengan frekuensinya 500 gram, yang berfungsi sebagai bahan dasar lilin yang memberikan tekstur padat dan lebih tahan lama. Yang kedua yaitu minyak atsiri cengkeh dengan frekuensi 5 ml sampai 7 ml dengan fungsi pewangi alami yang memberikan aroma khas dan menenangkan serta manfaat antibakteri. Yang ketiga ada sumbu lilin dengan frekuensi 2 tetes saja dengan fungsi sebagai media pembakaran lilin. Dan yang keempat yaitu pewarna alami dengan frekuensi 1 pieces dengan fungsi memberikan variasi warna pada lilin agar lebih menarik. Baiklah, 3.2 yaitu pengemasan dan pemasaran. Pengemasan Strikelove ini bertujuan supaya produk terlihat lebih cantik dan menarik di mata masyarakat yang menggemari wangi-wangian, serta ukuran kemasan yang lebih ringan dan mudah dibawa. Pengemasan dilakukan ini dengan mempertimbangkan aspek keamanan produk serta daya tarik visual bagi konsumen. Beberapa pertimbangan dalam pengemasan lilin ini meliputi yang pertama, yaitu bahan kemasannya ramah lingkungan, seperti yang digunakan yaitu kertas daur ulang atau wadah kaca yang dapat digunakan kembali. Yang kedua, ada desain kemasan yang minimalis dan elegan.
yang mencerminkan konsep produk alami dan premium. Yang ketiga, ada informasi produk yang jelas. Ini sudah pasti harus ada di dalam kemasannya. Mencakup bahan baku alami yang digunakan, manfaat produk, serta petunjuk penggunaan. Baiklah, di bawah ada gambar yang sudah kami desain. Ada gambar A dan ada gambar B. Yang gambar A yaitu kemasan dari produk yang sudah kami tampilkan ini. Yang B itu adalah label dari kemasannya. Yang kedua yaitu strategi pemasaran produk Stercloth. Strategi pemasaran produk Stercloth ini ada yang pertama yaitu pemasaran digital, di mana pemasaran digital ini dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan Facebook, serta sosial media lainnya yang berkolaborasi dengan influencer dan komunitas. Lalu bisa melalui konten edukatif tentang manfaat lilin atau aromaterapi ramah lingkungan dibuat untuk meningkatkan kesadaran konsumen. Atau bisa juga melalui marketplace seperti Shopee atau Tokopedia atau media platform online lainnya. Yang B itu pemasaran langsung, seperti kerjasama dijalin dengan kafe, spa, atau hotel. Lalu bisa juga dengan produk itu dipasarkan melalui partisipasi dalam bazar atau pameran. Selanjutnya yaitu 3.3 tahapan pekerjaan. Berikut tahapan dalam pembuatan Stercloth. Yang pertama, yaitu persiapan bahan dan peralatan. Bahan-bahan yang digunakan seperti stearik asid, minyak asiri, cengkeh, sumbu lilin, dan pewarna alami. Ataupun peralatannya seperti kompor, panci, timbangan digital, alat ekstraksi, beker gelas, pengaduk, serta cetakan lilin yang disiapkan untuk memastikan proses produksi berjalan lancar. Yang kedua yaitu pelelehan bahan dasar, di mana stearik asid ini dipanaskan dalam panci hingga mencapai suhu sekitar 150 derajat Celcius. Warna alami ini sendiri ditambahkan sesuai kebutuhan dan diaduk secara merata. Yang ketiga yaitu penambahan minyak atsiri cengkeh. Ini yang paling penting. Karena minyak atsiri cengkeh ini ditambahkan ke dalam campuran stearik asid yang telah meleleh. Campuran ini diaduk hingga homogen agar aroma merata dalam seluruh bagian lilin. Yang keempat, pencetakan lilin. Di mana campuran lilin ini dituangkan ke dalam cetakan yang telah disiapkan. Lalu sumbu lilin ini dimasukkan ke bagian tengah lilin sebelum campuran mulai mengeras. Yang kelima yaitu lilin ini dibiarkan mengeras pada suhu ruangan sebelum dikeluarkan dari cetakan. Setelah lilin siap, proses pengemasan ini dilakukan menggunakan wadah kaca atau kemasan berbahan daur ulang untuk memperkuat konsep ramah lingkungan. Yang keenam yaitu ada distribusi atau pemasaran. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada pemasaran online atau pemasaran offline. Yang keempat yaitu 3.4 yaitu pembuatan alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam pembuatan Stercloth ini sendiri adalah cetakan lilin, wadah, penyimpanan, alat ekstraksi, timbangan digital, kompor, beker gelas, pengaduk. Sedangkan bahan yang digunakan dalam hal ini yaitu stearik asid, minyak, atsiri cengkeh, sumbu lilin, dan pewarna alami. Baiklah, pemateri selanjutnya akan dijelaskan oleh Vika Febriani. Kepada Vika, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, bab 4. Yang pertama, rencana anggaran biaya untuk mendukung pelaksanaan program kewirausahaan Stercloth. Yang dimana anggaran yang kami ajukan yang pertama, bahan habis pakai seperti alat kompor, alat tulis kantor, kertas, treacet acid, minyak atsiri cengkeh, sumbu lilin, dan pewarna alami sebesar 5 juta dari Belmawa dan 500 dari perguruan tinggi.
Yang kedua, sewa dan jasa, seperti jasa alat produksi atau desain kemasan sebesar 1.200.000 dari Belmawa dan 500 dari perguruan tinggi. Yang ketiga, transportasi lokal untuk distribusi bahan dan produk sebesar 800 dari Belmawa. Lain-lain seperti biaya komunikasi, promosi, media sosial, dan AdSense sebesar 1 juta dari Belmawa dan 500 dari perguruan tinggi. Adalah 9.500.000. Yang kedua, kegiatan untuk merealisasikan program Sterklov berikut tahapan kegiatan yang waktu pelaksanaannya selama 4 bulan. Yang pertama, alat produksi dilakukan pada bulan pertama oleh Tasya. Kedua, proses pembuatan lilin aromaterapi dilakukan pada bulan kedua oleh Rizky Amalia Lubis. Yang ketiga, pengemasan dan pemasaran produk dilakukan pada bulan ketiga oleh Syifa. Dan yang terakhir, penyusunan laporan kegiatan dan keuangan dilakukan oleh Vika pada bulan keempat. Dengan jadwal ini, kami berharap semua proses mulai dari produksi hingga laporan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai target. Terima kasih. Baiklah, di bawahnya kami akan melampirkan daftar pustaka. Di sini ada daftar pustakanya, teman-teman. Lalu selanjutnya di bawahnya ada lampiran mengenai biodata ketua dan anggota serta dosen pendamping dari mata kuliah kewirausahaan. Baiklah, sekian presentasi hasil diskusi yang sudah kami jelaskan mengenai sterekasit atau Sterklov. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.